Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komdiji Prabu Revolusi mengatakan, Kementerian Komdiji melakukan literasi publik dan menjaga ruang digital agar Pilkada berjalan damai dan aman. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024 damai yang akan berlangsung pada 27 November 2024 dengan melakukan literasi publik dan menjaga ruang digital. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komdiji Prabu Revolusi menyebut literasi publik secara khusus ditujukan untuk mendorong publik yang memiliki hak pilih datang ke TPS pada hari pemilihan. Selain itu, Kemkomdiji juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara untuk memastikan keamanan data hasil pilkada serentak. Prabu menjelaskan untuk memastikan ruang digital tetap kondusif, Kementerian Komdiji mendorong kolaborasi multi pihak dengan para pemangku kepentingan guna mengantisipasi penyebaran konten negatif seperti hoaks, misinformasi, dan disinformasi di ruang digital selama pilkada serentak 2024 berlangsung. Jadi kita mendorong agar publik, warga, masyarakat ya bisa nanti datang ke TPS dan memilih kepala daerah yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Ya, untuk keamanan siber tentu kita berkoordinasi dengan BSSN dan juga BIN ya untuk memastikan agar data-data yang menjadi bagian dari data pilkada bisa diamankan. Dan juga data penduduk pun bisa kita amankan. Lebih jauh lagi sebetulnya juga mengenai bagaimana kita memastikan agar ruang informasi atau ruang digital itu bisa sehat. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot jelang Pilkada Serentak 2024. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komdiji Prabu Revolusi menyebut, konektivitas menjadi salah satu hal penting bagi petugas KPU dalam menginput data saat Pilkada secara real time. Jelang Pilkada Serentak 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot di Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkomdiji Prabu Revolusi mengatakan, konektivitas menjadi salah satu hal penting bagi petugas KPU yang menginput data secara real time. Hingga saat ini, Kementerian Komdiji juga telah mengantongi data tempat yang termasuk ke dalam kategori blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut guna mendukung Pilkada 2024. Prabu menuturkan Kemkomdiji bersama dengan KPU, BSSN, dan BIN terus berkomitmen untuk mengamankan gelaran Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Konektivitas untuk para petugas KPU yang melakukan update data ya secara real time, itu kan butuh konektivitas. Nah, kemarin data-datanya diberikan kepada kami, kita akan bekerja ya di beberapa hari terakhir ini memastikan di setiap titik-titik yang mungkin dikatakan blank spot itu bisa dipenuhi konektivitasnya sehingga harapannya data itu bisa langsung diupdate secara real time pada hari tersebut. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengerahkan penyuluh informasi publik sebagai upaya mengedukasi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang kesulitan konektivitas agar tetap memahami makna dari Pilkada Damai 2024. Tidak hanya PIP, Kementerian Komdiji juga memanfaatkan saluran lainnya seperti para peranata hubungan masyarakat yang dimiliki setiap pemerintah daerah dengan titik-titik yang tidak terjangkau oleh konektivitas digital. Menurut Prabu, beragam pendekatan dan kolaborasi yang dapat dilakukan telah dimaksimalkan oleh pemerintah agar informasi mengenai berlangsungnya pilkada di daerah 3T, baik untuk mendukung penggunaan hak pilih secara bijak hingga menjaga pilkada tetap damai juga bisa tersampaikan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak platform digital media sosial untuk turut aktif menggaungkan edukasi kepada masyarakat dalam menciptakan kondisi Pilkada Damai 2024. Kolaborasi platform digital dengan pemerintah berhasil menekan hoaks atau berita bohong sebanyak 70% selama masa Pilkada 2024.
Kementerian Komunikasi dan Digital membangun kolaborasi bersama salah satu platform digital snack video untuk menggaungkan edukasi dan komunikasi publik Pilkada Damai 2024 kepada masyarakat luas. Dirjen IKP Kemkom DG Prabu Revolusi mengatakan kolaborasi ini merupakan upaya pemerintah melawan konten negatif berupa berita bohong atau hoax, ujaran kebencian hingga sara selama Pilkada 2024 berlangsung. Kerjasama pemerintah dengan platform digital cukup efektif karena mampu menekan konten negatif terkait Pilkada serentak 2024 hingga 70%. Lebih lanjut, Prabu mengatakan keterlibatan platform digital mengatasi konten negatif tidak hanya sebatas untuk konten pemilihan kepala daerah atau pemimpin, namun dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kemkom DG mengajak seluruh platform digital untuk turut serta berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi publik, terlebih jelang hari pencoblosan tanggal 27 November 2024. Ya, jadi Komdigi justru mengajak platform untuk ikutan gitu, aktif di situ. Bukan hanya pilkada, nanti judol gitu. Judol juga teman-teman yang aktif. Bukan negara yang melaporkan, tapi juga platform melaporkan kepada negara. Ini ada akun-akun, ada sosial media, ada kreator yang mempromosikan judol misalnya. Jadi platform harus bertanggung jawab juga atas informasi yang ada di atas platform tersebut. Nah, dengan cara seperti ini ada kerjasama yang harmonis lah ya antara platform dan juga dengan pemerintah. Ternyata hasilnya malah lebih efektif gitu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki program Quick Wins, diantaranya penyediaan air bersih, pembangunan bendungan dan irigasi hingga revitalisasi sekolah. Quick Wins ini guna mendukung visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Guna mendukung pencapaian Quick Wins tersebut, komunikasi publik sangat perlu dilakukan oleh para humas kementerian lembaga di Indonesia. Dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi Astacita menjadi pedoman utama bagi pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur yang menjadi tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu dari 8 prioritas strategis dalam visi Astacita. Guna merealisasikan program-program prioritas dalam mendukung visi ini, Kementerian PU telah menetapkan sejumlah quick wins yang berfokus pada proyek-proyek strategis seperti penyediaan air bersih, rehabilitasi bendungan dan irigasi, revitalisasi sekolah hingga pengelolaan sumber daya air. Pengoptimalan bendungan dan irigasi ini guna mengairi sawah untuk meningkatkan indeks pertanaman produktivitas dari sawah di Indonesia. Kementerian PU akan membuat 61 bendungan guna mendukung swasembada pangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 53 bendungan yang dalam proses pembangunan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Quick Win Kementerian PU tentunya sejalan dengan arahan Pak Presiden, yaitu untuk ketahanan pangan. Jadi kita ingin memastikan bahwa dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan Indonesia betul-betul bisa swasembada pangan, katanya bisa betul-betul memenuhi kebutuhan padi, palawija di dalam negeri dari potensi yang kita punya sekarang. Nah, jadi Kementerian PU dalam hal ini ditugasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan bendungan untuk mengairi sawah-sawah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas dari sawah kita. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan Quick Wins Kementerian PU dan visi Astacita sangat bergantung pada penyampaian informasi mengenai program tersebut kepada masyarakat. Melalui forum tematik Bako Humas dengan tema komunikasi pemerintah yang efektif untuk mendukung Quick Wins Kementerian PU dan visi Astacita yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, jajaran Humas Kementerian Lembaga dituntut untuk menjadi ujung tombak komunikasi publik yang bertugas untuk memastikan bahwa program Kementerian Pekerjaan Umum maupun Astacita Presiden dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Forum ini forum Bako Humas ya, kita ketemu dengan para humas supaya mereka lebih produktif ya, lebih mengkomunikasikan konten-konten pembangunan ini lebih efektif begitu. Nah, supaya mereka merasa ada kebersamaan, tidak ada rasa sendiri kayak gitu. Karena kalau sekarang mengamplifikasi atau mengkomunikasikan sesuatu ke masyarakat itu memang harus yang nendang gitu. Kolaborasi bareng-bareng, tidak sendiri atau hanya 1-2 orang gitu. Karena masyarakat sekarang memang informasinya ada yang digital ini banyak sekali,
Sehingga kalau misalkan mereka tidak dengan cara-cara baru atau misalkan bersama-sama atau cara-cara yang menarik begitu, jadi kurang tersampaikan kepada masyarakat. Efektivitas dari komunikasi publik ini akan lebih naik ya, lebih perform begitu seandainya dilakukan secara bareng-bareng. Nah, forum seperti ini memang kita adakan supaya kita saling berkolaborasi, guyup dalam melaksanakan tugas sebagai humas pemerintah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.